Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat berjumpa di kesempatan kali ini tentunya di Gaspol memang. Kalau sahabat Dasar lihat, Gaspol selalu hadir dengan tema yang berbeda-beda, tapi di kesempatan kali ini juga hadir dengan konsep yang benar-benar berbeda. Di mana saya tidak bersama Ustadz Dasar Latif, beliau sedang berada di kampung halamannya, yaitu di kota Anging Mamiri, Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau juga tidak lupa untuk memberikan petuah buat kita semua. Bicara soal keluarga, kita semua tentu ingin mempunyai keluarga yang bermartabat. Nah, untuk memiliki keluarga yang bermartabat tentu butuh fondasi. Fondasi ini bisa kita dapatkan dari doa sapu jagat yang biasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selengkapnya bagaimana membentuk keluarga yang bermartabat, sama-sama kita dengarkan petua dari Ustadz Dasat Latif tentunya hanya di Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Dasat yang kita muliakan, kali ini kita ngegaspul dari Masjid Baitul Iman Komplek Pinisi Kota Makassar. Alhamdulillah, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, salah satu doa yang sepertinya semua umat Islam menghafalnya yaitu doa sapu jagat. Nah, doa sapu jagat ini berisi tentang dua hal yang memang inilah permintaan kita kepada Allah yang semua orang menginginkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang inti dari doa ini meminta, ya Allah, berikanlah kami keselamatan di dunia dan keselamatan pula di akhirat. Yang artinya kita ingin di dunia kita menjadi orang kaya, alhamdulillah di akhirat pun kita selamat. Banyak karena tidak memperhatikan rambu-rambu beragama. Di dunia dia menjadi pejabat publik, tapi di akhirat dia menjadi penghuni api neraka. Di dunia dia menjadi orang kaya, tapi di akhirat dia menjadi bahan bakar api neraka. Na'udzubillah min zalik. Pertanyaannya, di dunia ini apakah sudah ada sorga? Di dunia ini apakah sudah ada kebahagiaan? Tentu ada. Sorga di dunia itu ada. Jadi akhirat sorga abadi, di dunia sorga sementara. Perbedaannya, kalau di dunia dia ada akhirnya. Kalau di akhirat tidak ada akhirnya. Dan tentu jangan pernah membayangkan apa yang ada di dunia ini sama yang ada di akhirat. Tentu sangat beda. Pun kalau ada nabi ataupun ulama, pendakwa yang mengilustrasikan, Quran bercerita tentang surga yang di dalamnya ada sungai mengalir yang airnya susu. Itu jangan membayangkan seperti susu yang ada di rumah kita. Tetapi dia hanya mengilustrasikan agar akal kita menjangkaunya. Sahabat Dasat yang saya hormati, kembali kepada persoalan yang kita akan bahas. Bahagia di dunia, surga di dunia itu minimal memiliki 4 variabel. Yang pertama, punya istri yang soleha atau suami yang soleh.
Bahagianya dunia ini punya istri yang baik. Dan nerakanya dunia punya istri yang tidak baik. Nah ibu-ibu mau jadi istri yang soleha? Mau ibu? Istri yang soleha itu punya sifat renah. Apa itu renah? Ramah. Istri yang soleha, tutur kata yang lembut. Jadi bapak-bapak kalau di rumah istri kita lembut ngomongnya, sudah satu indikasi, sudah dapat variabel surga dunia. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Wah, alhamdulillah ya kan. Begitu istrinya ngamuk, suaminya tetap bertutur kata yang lembut. Lalu sambil menyanyi lagi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Surga dunia itu bapak dapat. Tapi kalau kita baru datang, simpan kita punya sepatu, nasindir maki. Lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Dahsyat sekali petuah dari Ustadz Dasat bagaimana kita bisa membentuk keluarga yang bermartabat. Salah satu pondasinya adalah dengan memiliki rasa sabar. Bahkan marah pun harus sabar. Jadi marah jangan sampai berlebihan, marah jangan sampai menggerakkan anggota tubuh, lalu jangan sampai nampak, dan juga marah jangan sampai akhirnya terlalu berlebihan dan membuat kita menyesal. Nah, mudah-mudahan kalau kita bisa menjalankan ini, insya Allah kita bisa mendapatkan dan membangun fondasi keluarga yang bermartabat. Jadi Allah sangat memahami dalam hubungan suami istri, dalam rumah tangga ada pertentangan, ada percekcokan, ada kekecewaan, wajar. Tapi dalam rumah tangga yang baik, maka ketika dia bertengkar, dia tetap ahsin kalamaka. Dia halus tutur katanya. Maka ulama mengajarkan ketika ada masalah dalam rumah tangga, sabar. Bagaimana prakteknya sabar? Kalaupun kamu marah, jangan nampak di wajahmu. Kira-kira bisa kita marah tidak nampak di wajah? Bisa kira-kira? Bisa. Gimana caranya? Tutup muka. Iya kan? Ya, oke. Lalu ulama lagi mentolerir. Kalaupun kamu terpaksa harus nampak di wajah, maka cara marah itu jangan mengeluarkan kata-kata kasar. Oke, muka sudah merah, tapi jangan keluar kata-kata kasar di mulutmu. Terpaksa harus keluar kata-kata di mulut, maka marah yang sabar itu bagaimana lagi? Jangan sampai anggota tubuhmu bergerak. Apalagi sampai tangan memukul. Ya. Selain Anda tidak diakui Nabi sebagai umatnya, karena Nabi kan katakan, barang siapa seorang suami tidak pandai menghargai istrinya, maka dia bukan bagian dari umatku. Apakah dalam agama tidak ada contoh istri yang dipukul? Ada. Siapa? Ayub alaihissalam. Ketika istrinya berkhianat, Nabi Ayub lagi sakit keras, akhirnya istrinya katakan, sudah Pak, saya pergi deh, urus dirimu. Ayub alaihissalam berkata, baik. Kalau kau pergi, saya hukum kau nanti kalau pulang kau. Dan apa yang terjadi? Ketika Ayub alaihissalam sembuh, lalu dia sehat, sukses lagi usahanya, datang lagi istrinya. Datang istrinya, bang maafkan saya. Ayub alaihissalam, dia bilang saya maafkan kau, tapi masih ingat kau waktu mau kau pergi itu apa aku bilang? Oke, saya pukul kau 100 kali. Iya, Ayub alaihissalam mengambil lidi. Ambil lidi 100, lalu dia ikat menjadi satu ikatan, dia pukul istrinya. Di mana istrinya dia pukul? Mukanya tidak. Perutnya tidak. Dia tendang tidak. Tapi Ayub alaihissalam berkata, sayangku, kasih kelihatan saya telapak kaki tak? Dia kasih naik ke telapak kakinya, lalu dipukul. Pukulnya pun pukul dengan cinta, bukan pukul dengan menghina. Apa bedanya pukul dengan cinta? Dia bukan untuk menyakiti. Pukul dengan cinta tujuannya untuk mendidik. Dia pukul telapak kakinya, lalu dia sampaikan, bukan saya ingin menghina dan menyakitimu, tapi saya ingin memberitahukan bahwa kalau kau salah, pasti ada hukumannya. Istri yang soleha, pertama ciri dan karakternya tutur kata yang lembut. Yang kedua, RE. Apa itu E? Elok. Berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Alhamdulillah ibu-ibu, cantik. Tapi sayang, mau pergi arisan. Cantik, mau pergi taklim.
Giliran mau tidur sama suaminya, kira-kira dandan ki bu? Oh, pakai daster yang sudah 3 hari tidak dicuci. Masya Allah. Ibu-ibu, mau tidak didoakan malaikat ketika tidur? Mau, pasti mau. Caranya berdandanlah. Karena kata Nabi, istri yang soleha itu didoakan oleh malaikat. Ya Allah, rahmati, sayangi, lindungi wanita ini selama tidurnya karena dia berdandan untuk menyenangkan hati suaminya. Maka istri yang soleha salah satu karakternya dia berdandan sebelum suaminya pulang. Jadi ibu-ibu, kira-kira kalau kita tahu nih suami tak pulang jam 5 sore, 4:30 siap-siaplah berdandan. Tapi jangan juga yang berlebihan. Proporsional, jangan mentang-mentang sudah dengar ini mau pulang suaminya, dia kuncir 3 rambutnya. Di sini satu di sini ya kan, pakai baju seksi betul, celana seksi, kemudian pakai sepatu yang tinggi. Begitu pulang suami, Assalamualaikum bu. Astagfirullah, kesurupan istriku. Ya kan, yang proporsional. Nah, bagaimana selanjutnya istri yang soleha? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Gaspol! Gaspol! Bro, mau order dong. Oke, kalau gitu pesen satu itu. Thank you. Nah, sahabat Dasat, kalau tadi kita sudah mendengarkan petua dari Ustadz Dasat Latif, bagaimana istri yang solehah itu menjadi surga dunia, begitu juga sebaliknya, istri yang tidak solehah bagaikan neraka di dunia. Lalu kemudian apa kewajiban para suami? Apakah sebagai kepala keluarga artinya bisa memerintah seenak hatinya dan istri harus selalu mengikuti apa kata suami? Kalimat atau ajaran atau arahan suami yang bagaimana yang harus diikuti? Kita temukan jawabannya di petuah Ustadz Dasat Latif, tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Alhamdulillah. Jadi sudah dapat gambaran bahwa surganya dunia itu punya pasangan yang baik. Pasangan yang baik maksudnya punya istri yang soleha. Kemudian dia pandai memasak masakan kesenangan suaminya. Kemudian yang berikutnya, istri yang soleha itu karakternya pandai mengatur keuangan keluarga. Suami tidak wajib memberitahukan berapa semua uangnya. Tapi suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya. Lalu kompensasinya, istri wajib memberitahukan kemana keuangan yang diberikan oleh suami. Kenapa? Karena tanggung jawab. Suami tanggung jawabnya menafkahi istri, memenuhi kebutuhan istri. Tapi istri berkewajiban memenuhi tanggung jawab pengelolaan keuangan. Nah, maka suami wajib memenuhi. Selama dia sudah kerahkan kemampuannya dan memenuhi ini, alhamdulillah ibu jangan lagi ngomel. Ibu wajib memberitahukan suaminya kemana duitnya. Untuk apa? Penghargaan istri kepada suami. Bagaimana kalau ada seorang suami, kewajiban rumah tangga, kebutuhan rumah tangga 7 juta. Tahunnya hanya bisa terpenuhi 5 juta. Apabila suaminya bermalas-malasan, sehingga tidak terpenuhi 5 juta itu, akhirnya istrinya bekerja karena malas-malasnya suaminya, sesungguhnya suami ini sudah masuk kategori berkhianat dan dia berdosa. Kenapa? Karena tanggung jawabnya dia tidak penuhi. Lain hal, sudah dia kerahkan semua kekuatannya, maka sesungguhnya suami ini bukan lagi berdosa. Tapi istrinya ngamuk, apa sih kamu tidak bisa kau penuhi kebutuhannya? Maka sesungguhnya istri inilah yang masuk kategori akan menjadi penghuni api neraka. Ada 4 jenis perempuan yang menjadi penghuni api neraka. Satu di antaranya istri yang membebani suaminya melebihi kemampuan suaminya. Suami sudah segalanya kasihan dia pakai. Dia pakai semua ilmunya, tenaganya. Tapi apa boleh buat, rezekinya tidak cukup. Karena Allah yang ngatur rezeki. Tapi ngamuk-ngamuk juga istrinya. Istri seperti ini yang penghuni api neraka. Ustaz, kan kita kebutuhan 7 juta. Nah 5 juta jina penuhi. Maka bukan 7 jutanya yang dipaksakan.
tapi standar hidup kita yang kita kurangi. Percaya sahabat Das'ad, bukan harta yang banyak membuat kita bahagia, tapi perasaan yang cukuplah yang membuat bahagia dalam rumah tangga. Soal ekonomi. Nah, mungkin ada yang bertanya? Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira tips-tips apa yang harus kami miliki sebagai seorang suami sehingga kami dapat menjadi suami yang soleh? Alhamdulillah. Terima Pasti kasih, ibu-ibu Ustaz. ini yang Anda inginkan toh? Kan kadang-kala kita suami tidak adil. Kita berharap istri kita menjadi istri seperti istri Rasulullah. Tapi sifat kita seperti Abu Lahab. Ya kan tidak adil. Kalau istri mau Siti Khadijah, maka suami seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjadi suami yang baik, Ustadz? Jangan kau lihat Das'ad. Karena Das'ad manusia biasa. Tapi lihatlah prototipe yang menjadi teladan kita, uswah kita. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ilham, coba baca kitab Al-Barzanji. Di situ dijelaskan bagaimana Rasulullah, beliau sendiri yang mencuci pakaiannya. Satu, mencuci Ki. Di rumah bantu istri mencuci. Ya, ikut menjemur, ya, pegang-pegang jari-jarinya. Ya? Nah, ya kan? Satu. Yang kedua, Rasulullah sendiri yang menyediakan sarapannya. Prinsipnya dalam berumah tangga, siapa yang berbuat baik, dia dapat pahalanya. Siapa yang berbuat jahat, berkhianat, pasti dia yang dapat. Percaya itu. Jadi jangan berkata, saya kepala rumah tangga, tugasku cari duit. Masa saya lagi yang masak? Kalau ngomong seperti itu, berarti kita tidak menjadikan rumah tangga sebagai ladang amal. Seolah-olah Allah ingin berkata, ini ladangmu, ini ladang saya kasih kok. Ambil mau masing-masing. Ada kalanya suami yang mencuci, kenapa? Istri lagi pendidikan. Itulah yang disebut saling pengertian. Rumah tangga itu berpastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dari segi sifat, perangai, tingkah laku. Masya Allah, Rasulullah itu Pak Ilham tidak pernah keluar rumah kecuali sudah rapi rambutnya. Untuk menghargai istrinya. Coba bayangkan. Tak biasa, sudah makin sarapan, rambut masih berantakan. Nabi bilang istri tak baik-baik kisah itu. Kenapa banyak sekali nusibuki kah? Coba Pak. Istri baik-baik negur. Kasih rapi-rapi sedikit tuh. Banyak menurusi. Urus ke rambutmu sendiri. Itu sudah ciri-ciri rumah tangga neraka. Ya kan? Apalagi Rasulullah. Romantis. Jangan pernah ada di benak kita. Rasulullah itu tidak romantis. Rasulullah itu romantis. Apa prakteknya? Beliau selalu mandi dengan istrinya. Makanya saya waktu pengantin baru Pak Ilham, mandi sama mama nyece, angkat sedikit saya. Dulu waktu pengantin baru. Sekarang biasa mama nyece bilang, Ustaz, mandi sah, jangan kau deh gele-gele kak. Tapi Rasulullah tidak. Sampai usia senja istri pun masih begitu. Beliau romantis. Apalagi ciri keromantisannya Rasulullah. Beliau tidak pernah memanggil nama istrinya. Tapi beliau memanggil dengan nama yang hanya beliau saja. Begitu istrinya mendengar kata itu, maka istrinya langsung tahu. Suamiku yang panggil kak. Buatlah ada kata-kata. Misalnya di istri tak kasih dia, puji dia. Salah satu kelemahan laki-laki, malas memuji istrinya. Sekalinya istri tetangga, wih tahu. Kemudian apa lagi? Rasulullah selalu merahasiakan keburukan pasangannya. Mana contohnya? Suatu ketika Rasulullah pergi dakwah agak lama. Akhirnya lama baru pulang. Aisyah gembira sekali. Datang suaminya. Maka dia buru-buru. Bukan menyambut di pintunya. Tapi menyambut di pintunya Madinah. Aisyah gembira sekali. Maka datang. Begitu gembiranya. Bikin teh. Salah resep. Akhirnya dikasih Rasulullah. Begitu minum Rasulullah, kebiasaannya Rasulullah itu minum, dia berikan seteguk lagi istrinya. Minum lagi, berikan lagi seteguk istrinya. Dan hebatnya Rasulullah meminum bekas bibirnya istri beliau. Jadi kalau Aisyah minum di sini, Rasulullah pun minum di sini.
Kira-kira ada bapak-bapak gitu. Minum bekas busuknya mulutmu. Rasulullah begitulah adabnya kepada istrinya. Bagaimana menghargai istrinya. Nah pada saat itu Rasulullah minum, Aisyah menunggu. Kenapa tidak dikasihnya saya? Kedua kalinya Aisyah menunggu. Tidak dikasihnya juga. Akhirnya Aisyah mulai cemburu. Akhirnya Aisyah berkata, bang, kalau bahasa kita, ya Rasulullah, apakah ada yang membuatmu senang di luar dan minum bersamanya sehingga tidak lagi memperhatikanku? Akhirnya Rasulullah memberinya. Aisyah meminumnya satu teguk. Baru satu teguk dia minum. Dia muntahkan. Kenapa? Ternyata asin. Garam dikira gula. Kenapa Rasulullah tidak memberinya? Karena dia tidak mau istrinya tahu kalau dia salah resep. Allahu Akbar. Coba kalau kita. Bodoh memang tong ini. Tidak ada nak tahu sama sekali ini. Begitu kalau tamat tangis deji orang. Tapi Rasulullah tidak. Maka paling tidak kalau ini kita amalkan, Pak. Saya yakin istri kita pasti berasa bangga punya suami, Pak Ilham. Alhamdulillah. Gaspol! Gaspol memang. Oke. Gaspol! Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol, Gaspol memang. Tema hari ini yang dibahas mengenai doa sapu jagat untuk membentuk keluarga bermartabat. Sebagai orang tua, terkadang kita lupa dalam mendidik anak. Kita inginnya anak tahu makannya nanti gimana, kita ajarin mereka. Tapi kita lupa untuk menanamkan nilai bagaimana anak takut dengan Tuhannya. Padahal penting sekali untuk mendidik anak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita akan temukan jawabannya lewat petuah dari Ustadz Dasat Latif dan bagaimana seorang suami dalam menafkahi keluarganya, caranya seperti apa dan juga apa hak dan kewajiban istri terhadap nafkah tersebut. Nanti di sini juga akan ada pertanyaan dari sahabat Dasat yang hadir di sana. Langsung saja kita dengarkan petuah dari Ustadz Dasat Latif tentunya hanya di Gaspol, Gaspol mewah. Sahabat Dasat yang saya hormati, fid dunya hasanah, punya pasangan yang baik. Yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Karena memang ternyata kebahagiaan di dunia itu cerminan punya anak. Maka jangan heran ada orang yang rela menghabiskan waktu, tenaga dan uangnya untuk apa? Memiliki anak. Maka anak yang bagaimana yang bisa membahagiakan kita? Tentu anak yang sesuai harapan. Sebaliknya punya anak yang durhaka, itulah nerakanya dunia. Unsur kedua kebahagiaan dalam rumah tangga, surganya dunia Bapak Ibu dapat ketika punya anak yang soleh dan soleha. Tapi menjadikan anak kita soleh dan soleha bukanlah sesuatu perkara yang gampang. Kita harus punya ilmunya. Maka keliru orang tua tidak punya pengetahuan tata cara mendidik dan membesarkan anak. Silahkan buka surah Luqman. Nah, tambahan-tambahan selain dalam surah Luqman itu, satu, kasih nama yang baik. Jangan lagi berkata apa arti sebuah nama. Nama yang baik, nama yang ada doa dan harapan di dalamnya yang seperti dicontohkan oleh para nabi dan sahabat. Lahir anak kasih nama, nak, saya kasih kau nama Khalid. Khalid inilah yang pernah memusuhi Nabi, tapi setelah dia jadi Islam, dialah yang menjadi panglimanya pasukan Islam yang menyebarkan Islam sampai ke benua Asia, benua Eropa. Nih, saya mau kau seperti ini, nak. Lahir anaknya perempuan, kasih lagi nama. Nak, saya kasih ke Khadijah. Siapa Khadijah? Inilah wanita yang sangat dicintai Rasulullah. Meskipun lebih tua dari Rasulullah, tapi inilah Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Saya mau seperti itu, nak. Saya kasih kau nama Lionel Messi, supaya kau jago main bola. Apa mau jago main bola? Nggak ada stadion tak. Kan? Jadi satu, kasih nama yang baik. Dua, berikan makan. Silahkan cari harta, tapi selalu pada patron, selalu pada aturan halalan, thayyiban,
wasi'an. Halal, baik, banyak. Allah tidak melarang kita cari nafkah yang banyak. Tidak, cari yang banyak. Tapi dia urutan ketiga. Urutan 1, 2, halal dulu. Jadi kalau bapak-bapak bekerja, ini dulu ditanya. Kalau ini saya lakukan halal enggak? Yang kedua, baik. Dan yang ketiga, banyak. Jangan dibalik. Banyaknya nomor 1, halalnya nomor 13. Akhirnya apa? Halal haram hantam. Yang ketiga, mendidiknya. Mendidik bukanlah pekerjaan gampang. Cuma sayang kita terlalu sering khawatir soal nafkahnya anak. Soal isi perutnya anak. Jangan cemas soal itu. Ibrahim alaihissalam, setiap anaknya sudah mulai paham kalimat, maka ditanyanya, anakku, ya bunayya, ma ta'buduna min ba'di. Anakku, kalau saya nanti mati, apa yang kamu sembah nak? Kau ingat ji Tuhanmu, kalau mati mak besok nak sembahyang je kau. Nak kalau mati mak besok, kau masih mesti berjamaah ke masjid. Itu orang tua yang baik. Kalau yang sekarang ini, bukan itu yang ditanyakan apa? Ya bunayya, ma ta'kuluna min ba'di. Apa kau makan nanti nak kalau mati kak? Tidak usah cemas soal isi perut. Kenapa? Perut itu Allah yang ngatur rezeki kita. Maka orang tua yang bijaksana, dia lebih cemas ketika anaknya tidak mengenal Tuhannya dan tidak pernah cemas ketika anaknya tidak ada makan. Nah, sahabat Das'at yang saya muliakan, unsur yang berikutnya yang menjadi surganya dunia adalah punya penghasilan yang berkah. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingin sharing atau ingin bertanya, silakan. Yang saya mau pertanyakan adalah bagaimana melanjutkan menjadi wanita soleha ataupun istri soleha pada saat suami sudah tidak ada. Ketika suami tidak ada, dalam arti sudah wafat, apakah tidak bisa lagi menjadi istri yang soleha? Jadi istri yang soleha untuk suaminya kan sudah tidak ada. Satu, tetaplah menghargai mertua. Menghargai saudara-saudaranya. Yang paling penting, pelihara peninggalan suami. Apa peninggalan suami? Ada peninggalan dalam bentuk materi. Apalagi menjadi istri yang soleha. Kalau suami sudah meninggal, doakan. Apa doanya buat suami yang sudah meninggal? Ya Allah, ampuni dosa suamiku. Terima amalnya. Lipat gandakan kebaikannya. Lapangkan alam kuburnya. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Itu peninggalan materi, harta. Apalagi yang kita jaga? Peninggalan berupa ahli warisnya. Anak-anaknya. Didik anaknya supaya apa? Supaya anaknya ini menjadi ladang amal orang tuanya ketika dia dikubur. Minimal ajarkan anak kita. Nah, setiap selesai sholat, jangan kau lupa nak, selesai sujud doakan bapakmu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, menjadi istri yang soleha setelah suami wafat tidak otomatis tidak ada lagi amal-amal menjadi istri yang soleha. Lakukan apa yang menjadi kebiasaan ibu yang baik, teruskan saja. Insya Allah akan menjadi buah pahala bagi suami yang sudah arwah. Demikian. Saya Bu. Nah. Gaspol. Gaspol memang. Saudaraku yang saya hormati. Satu, punya pasangan yang baik. Anak yang soleh dan soleha. Dan yang ketiga, indikasi orang yang dapatkan surganya dunia adalah punya harta yang bermanfaat. Bukan yang banyak. Saya tidak punya duit, maka sedekahlah dengan tenaga. Saya tidak punya tenaga karena saya jarang di komplek. Sedekahlah dengan duit. Saya tidak punya duit, tidak punya tenaga. Sedekahlah dengan apa? Pemikiran. Saya tidak punya itu semua. Sedekahlah dengan cara apa? Jangan kau ganggu tetanggamu. Prinsipnya kalau kita tidak bisa memberikan kue ke tetangga, paling tidak jangan kau kasih pendengaran yang menghina tetanggamu. Itulah sedekah kita. Menjadi tetangga yang baik. Di sini Ustadz Dasat Latif bercerita bagaimana kalau kita memiliki sahabat itu harus sungguh-sungguh dijaga karena sahabat inilah yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan bisa menyelamatkan kita saat di akhirat kelak. Dan lucunya juga di sini akan ada sahabat Dasat yang bertanya seputar poligami. Bagaimana tanggapan Ustadz Dasat? Langsung saja kita ikuti petuah Ustadz Dasat Latif.
Bapak, saudara-saudara sekalian, yang keempat, yang dimaksud dengan fid dunya hasanah adalah punya sahabat yang baik. Berapa banyak orang akhirnya terjerembab dalam kemaksiatan karena salah memilih teman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ilustrasi yang sangat cantik berkaitan dengan pentingnya memilih sahabat ini. Nabi menjelaskan, apabila engkau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat wanginya. Maka salah satu dari 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar kelak, ketika pada saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu wajah kita berubah lagi sesuai dengan amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan di dunia. Maka Allah menyediakan ruang VVIP. Satu di antara orang yang masuk dalam ruangan itu adalah mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Salah satu indikasi bertemu dan berpisah dengan Allah masuk di dalamnya adalah mereka yang menjadi takmir masjid. Kalau kita jadi pengurus masjid kan kita bertemu dan berpisah selalu karena Allah. Saudaraku, mereka yang punya teman yang baik agamanya, bagus akhlaknya, genggam rapat-rapat tangannya, jangan sampai lepas. Karena orang yang baik agamanya bukan hanya dibutuhkan di dunia, tapi insya Allah dia akan menolong kita di akhirat. Apa maksudnya? Dijelaskan dalam kitab masyhur bahwa ketika di akhirat kelak, misal nih Allah takdirkan saya masuk surga. Maka saya akan cari sahabatku. Ya Allah, mana itu Dokter Capo? Kenapa? Dulu setiap saya sakit ketika di dunia, kalau mau ke ceramah, dia yang kasih resep. Sehingga saya bisa cepat sehat dan pergi lagi dakwah. Kata Allah, masih banyak kasih yang urusannya di akhirat. Masih banyak itu urusannya di neraka. Masih banyak perkaranya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaannya. Belum dia selesaikan. Waduh, saya tidak enak. Maka Allah menyampaikan kepada Das'at, Das'at, saya ingin menyempurnakan kebahagiaanmu. Karena kau galau, tidak bahagia kau masuk surga. Supaya kau sempurna kebahagiaanmu, kau carilah itu temanmu. Ajak dia masuk ke dalam surga. Akhirnya, pasangan yang baik, anak yang soleh dan soleha, harta yang berkah dan bermanfaat, serta teman yang baik di dunia ini, insya Allah, itulah yang disebut kita mendapat surganya dunia. Sebaliknya, pasangan yang jahat, anak yang durhaka, harta yang tidak ada faedah, teman yang jahat, sesungguhnya Anda telah mendapati nerakanya dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari teman-teman yang jahat dan menjadikannya teman-teman kita teman yang baik untuk berpastabikul khairat. Izin bertanya Ustadz, bila dalam satu keluarga itu sering terjadi masalah yang tidak henti-henti, itu gimana hukumnya kalau melakukan poligami Ustadz? Oke, ini pertanyaan sangat menyiksa kaum ibu. Tapi inilah fakta bahwa dalam rumah tangga selalu ada masalah. Ibu tahu enggak tujuan pernikahan menurut Quran? Satu dari tujuan utama pernikahan adalah menemukan ketentraman jiwa. Ya, ketika rumah tangga tidak pernah menemukan ketentraman jiwa, maka Allah memberikan solusi. Apa solusinya? Ceraikan dia baik-baik. Tinggalkan dia baik-baik. Maksudnya apa? Bulan ini bertengkar dengan tema yang sama. Bulan depan itu lagi tema yang sama. Bulan kemudian itu lagi. Itu terus tiap bulan. Kan tidak ada kebahagiaan didapat. Karena apa? Waktu berjalan terus. Orang kalau bertengkar terus kan galau. Tidak bisa konsentrasi. Terutama tidak konsentrasi beribadah. Ini yang disebut takdir buruk dalam rumah tangga. Akhirnya apa? Pilihannya diceraikan istrinya. Nah, bagaimana kalau soal poligami? Poligami itu Pak Dokter, ibaratnya dia dalam pesawat, dia adalah pintu darurat. Namanya pintu darurat. Bagi seorang lelaki, kalau dia betul-betul suasana batinnya, kebutuhannya sudah darurat, maka dia dibolehkan untuk berpoligami. Dengan catatan mampu. Mampu itu banyak hal. Mampu materi, mampu fisik, mampu adil, mampu dibully, mampu dimusuhi anak. Semua mampu. Memang poligami sunnah. Tapi bagi orang punya karakter seperti Rasulullah. Kalau kita laki-laki, hari Jumat saja sholatnya. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur, motong poligami, pret. Jangan cari susah, ya kan? Nah, tapi Islam membolehkan poligami. Dengan catatan bagi mereka yang mampu.
Garis besar yang perlu kita ketahui soal rumah tangga. Percaya tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Semua. Maka yang baik, jangan kau bandingkan rumah tanggamu dengan orang lain. Ada orang rumah tangganya berlimpah ekonominya. Karena suaminya dari pagi sampai pagi lagi cari uang. Tapi apa yang dia tidak dapat istrinya? Suasana romantis kebatinannya. Ada orang terpenuhi romantisnya. 24 jam ada suaminya. Tapi apa yang jadi masalah? Tidak terpenuhi materinya. Untuk memenuhi semua manusia paripurna tentu tidak ada. Karena jangankan kita yang hidup di masa manusia medsos seperti ini. Nabi kurang apa ibadahnya. Kurang apa cintanya Allah kepada Rasulullah. Tapi beliau pun dalam berumah tangga ada masalahnya. Maka yang jadi masalah buat kita bukan masalah itu. Al-Quran mengajarkan menghadapi masalah ista'inu bis-sabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang akan menyelesaikan semua masalah dalam rumah tanggamu. Na'udzubillah min zalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mencapai rumah tangga bahagia? Jadilah pasangan yang baik. Didik anakmu menjadi soleh dan soleha. Cari harta yang berkah dan carilah teman yang bisa mengajakmu berpastabikul khairat. Semoga bermanfaat. Gaspol! Gaspol memang! Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, demikianlah Gaspol hari ini. Semoga dengan mendengarkan petuah dari Ustadz Dasat Latif, kita sama-sama bisa mendapatkan makna dari doa sapu jagat untuk membentuk keluarga yang bermartabat. Dan insya Allah kita diberikan berkah dan kekuatan untuk bisa mengambil manfaat. Akhir kata, saya Bayu Oktara dan seluruh kru yang bertugas pamit mundur. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan sebelum saya pamit, saya punya pantun buat sahabat Dasat. Ke Jatinegara beli terpal, lewat Keramat Jati bernostalgia. Jadikan keluarga ladang amal agar hidup nyaman dan bahagia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.